Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Ekonomi Pembangunan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembiayaan pembangunan ekonomi. Nah, salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi di suatu negara adalah tersedianya kecukupan modal. Modal memegang peranan penting untuk memastikan berjalannya suatu proses pembangunan dari segi pembiayaan. Setiap negara memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam hal penyediaan modal di negara-negara berkembang. Nah, khususnya di negara-negara berkembang, penanaman modal menjadi suatu permasalahan tersendiri karena tingkat kemakmuran masyarakat yang masih relatif rendah. Sebagai implikasi dari rendahnya kesejahteraan masyarakat, maka kemampuan masyarakat untuk menabung sangat kurang. Begitu pula dengan kemampuan membayar pajak. Untuk itu diperlukan berbagai upaya dari negara-negara berkembang untuk memperoleh dana yang mencukupi untuk berjalannya kegiatan pembangunan. Nah, di sini sumber-sumber pembiayaan pembangunan dibagi atas 5. Yang pertama, tabungan sukarela masyarakat. Yang kedua, tabungan pemerintah. Yang ketiga, bantuan luar negeri. Yang keempat, pinjaman luar negeri. Yang kelima, penanaman modal asing. Kita masuk ke tabungan sukarela masyarakat. Tabungan sukarela masyarakat adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang tidak digunakan untuk kegiatan konsumsi dan dapat menambah jumlah tabungan untuk mempercepat lajunya pembangunan yang lebih baik. Nah, salah satu upaya untuk pengarahan modal yang bersumber dari dalam negeri adalah dengan menaikkan tingkat tabungan pada masyarakat. Yang kedua, tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah adalah selisih antara pendapatan pemerintah dari sumber-sumber penerimaan yang ada dengan pengeluaran rutin pemerintah. Nah, di Indonesia sumber utama pemerintah adalah dari sektor perpajakan. Tabungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk membiayai investasi. Ketidakstabilan yang terjadi antara investasi dengan jumlah tabungan akan memaksa pemerintah untuk mendapatkan modal dari pihak asing. Yang ketiga, bantuan luar negeri. Pengerahan modal dari luar negeri menjadi suplemen terhadap kekurangan modal yang dialami oleh kebanyakan negara berkembang. Salah satunya adalah bantuan luar negeri. Aliran modal dari luar negeri dapat dikatakan sebagai bantuan luar negeri apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, aliran modal yang berasal dari luar negeri tersebut tidak memiliki motif untuk mencari keuntungan. Yang kedua, aliran modal tersebut tidak diberikan kepada negara peminjam dengan syarat yang lebih ringan dibandingkan yang berlaku di pasar internasional. Yang keempat, pinjaman luar negeri. Kekurangan modal yang dialami oleh negara-negara berkembang tidak hanya dialami oleh pihak pemerintah, namun juga pihak swasta. Pihak swasta dapat lebih mengembangkan usahanya bila mendapatkan tambahan modal dan menggunakannya pada usaha-usaha yang produktif. Jalan keluar yang diambil oleh pemerintah di negara-negara berkembang dalam mengatasi kekurangan modal, baik pemerintah maupun swasta, adalah dengan melakukan pinjaman luar negeri. Selanjutnya, penanaman modal asing. Salah satu kebijakan yang diambil oleh negara-negara berkembang adalah membiarkan perusahaan-perusahaan asing yang ada di dalam negeri untuk menjalankan usahanya. Pertimbangan yang diambil adalah kesulitan untuk menyediakan tenaga ahli, rendahnya penguasaan teknik, dan jiwa kepemimpinan. Sehingga perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat berkembang baik jika diambil alih oleh pemerintah. Pada awal pembangunan
yang dimulai pada tahun 1970, Indonesia masih mengandalkan pengarahan dana dari luar negeri. Aliran dana dari luar negeri menjadi suplemen dalam menutup defisit anggaran dan defisit neraca pembayaran. Peranan aliran dana dari luar negeri terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia memang tidak dapat dipungkiri, karena dana tersebut dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran dan defisit transaksi yang berjalan. Selain itu, modal dari luar negeri juga menutupi pengarahan modal dari dalam negeri yang tidak mencukupi dalam pembiayaan pembangunan. Demikianlah pemaparan materi pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.